Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang ilmu ekonomi. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu ilmu ekonomi. Nah, di mana ilmu ekonomi ini ekonomi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, di mana terdapat dari dua suku kata, oikos dan nomos. Di mana oikos itu adalah rumah tangga dan nomos artinya aturan. Jadi kita dapat menyimpulkan dari dua suku kata tersebut, yakni aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Jadi ketika sampean melangsungkan kehidupan di duniawi, itu sampean pasti punya aturan-aturan dalam memenuhi kebutuhan hidup kalian. Di mana aturan-aturan itu tersebut ada di skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan. Ada skalanya, kebutuhan primer udah tercukupi belum? Sekunder udah belum? Nah, dari sini ini ada aturannya. Mana kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu? Nah, kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kesejahteraan. Jadi kebutuhan itu ya barangi sing sampean butuhno gawe apa? Gawe sampean mencapai kesejahteraan, melangsungkan kehidupan. Nah, jenis-jenis kebutuhan ini nanti akan saya jelaskan dua. Yang pertama adalah menurut intensitas kegunaannya. Yang pertama adalah kebutuhan primer, di mana kebutuhan primer ini adalah kebutuhan wajib yang harus dipenuhi supaya manusia atau seseorang bisa melangsungkan kehidupannya dan bisa sejahtera. Seperti apa kebutuhan primer itu? Seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini adalah sebuah kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan setelah kebutuhan primer tercukupi. Seperti apa? Seperti motor, TV, kulkas. Kenapa kok kebutuhan sekunder ini pemenuhannya nomor 2 setelah kebutuhan primer? Karena apa? Ya karena kebutuhan sekunder ini hanya kebutuhan sebagai pelengkap saja, nggak harus gitu. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan tersier, di mana kebutuhan yang pemenuhannya setelah primer dan sekunder terpenuhi. Lek duit luwe, ya kita bisa untuk beli mobil pribadi, pesawat pribadi. Nah, dan lain-lain, masih banyak contohnya. Nah, kalau menurut sifatnya itu ada dua juga, ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan jasmani ini juga ada dalam bentuk dua bentuk, ada barang dan jasa. Di mana kebutuhan jasmani yang berupa barang itu seperti pakaian, obat-obatan, dan lain-lain, makanan juga termasuk. Kalau kebutuhan jasmani yang berupa jasa, seperti apa? Seperti kebutuhan rekreasi, kebutuhan mendengarkan musik. Nah, di mana itu nanti itu kebutuhannya berupa jasa, di mana hanya dalam bentuk pelayanan aja. Nah, yang kedua, kebutuhan bersifatnya adalah kebutuhan rohani. Seperti apa kebutuhan rohani? Seperti ceramah agama dan lain-lain, kayak beribadah, itu juga termasuk kebutuhan rohani. Nah, selanjutnya adalah ekonomi syariah. Apa sih ekonomi syariah itu?
Ekonomi syariah itu adalah ilmu pengetahuan syariah yang membahas permasalahan seputar ekonomi yang ada di masyarakat dengan berlandaskan apa? Nilai-nilai keislaman. Ciri-cirinya. Yang pertama, ekonomi syariah merupakan suatu sistem yang bersifat universal. Nah, jadi suatu sistem atau suatu cara yang sifatnya itu luas. Yang kedua adalah kegiatan perekonomian dalam Islam bersifat pengabdian. Kenapa kok dikatakan kegiatan perekonomian di ekonomi Islam itu sifatnya pengabdian? Karena pada dasarnya ekonomi syariah itu menggunakan sistem bagi hasil. Beda dengan ekonomi konvensional atau bank-bank konvensional, di mana bank-bank konvensional itu menggunakan sistem bunga untuk mendapatkan keuntungannya. Nah, ciri yang ketiga, kegiatan ekonomi dalam Islam memiliki sebuah cita-cita yang luhur. Ya, karena apa? Karena dalam sistemnya aja itu sudah bagi hasil, sudah mengabdi. Nah, dan yang keempat, adanya pengawasan yang dilakukan dan ditetapkan dalam kegiatan ekonomi Islam. Nah, selanjutnya biaya peluang. Biaya peluang ini adalah biaya yang timbul karena hilangnya kesempatan akibat dari pemenuhan suatu kebutuhan yang lain. Nah, biaya ini muncul karena apa? Ya karena adanya pilihan-pilihan akibat ada dari kelangkaan. Contohnya, nah, di suatu masyarakat atau suatu wilayah, Farida ini habis lulus SMA dan dia mendapat 2 tawaran kerja. Tawaran yang pertama, Farida ini ada di pelayan toko dekat rumah dengan gaji 800.000 per bulan. Nah, tawaran kedua, Farida mendapat tawaran pramusaji di restoran kota dan dengan gaji yang cukup berbeda pula dengan sebesar 1.200.000 per bulan. Nah, akhirnya Farida memutuskan untuk bekerja di pelayan toko dengan pertimbangan-pertimbangan mungkin karena rumahnya dekat. Nah, dengan keputusan Farida memilih bekerja sebagai pelayan toko, Farida ini telah menghilangkan peluang untuk bekerja sebagai pramusaji yang sebenarnya bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi sebesar 7.200.000 per bulan. Nah, dengan demikian biaya peluang yang ditanggung Farida dengan memilih bekerja sebagai pelayan toko itu sebesar berapa? Sebesar 1.200.000 per bulan. Nah, yang dimaksud biaya peluang itu adalah sebuah biaya yang ada melibatkan 2 tawaran yang dimana personal tersebut atau individu tersebut harus memilih salah satu, harus menghilangkan kesempatan salah satu, harus memilih. Nah, jadi dari sini biaya peluang dari contoh ini adalah sebesar berapa? 1.200.000 dengan berbagai pertimbangan tadi yang sudah saya simpulkan atau yang sudah saya utarakan. Nah, dari sini nanti silahkan ditulis kembali apa saja yang kalian mengerti dari penjelasan saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar, semoga tetap semangat, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.